Selamat malam, selamat bertemu kembali di acara 100 hari berdoa. Hari ini kita telah tiba di hari yang ke-34, hari Rabu, tanggal 29 April 2020. Judul daripada malam berdoa kita saat ini adalah selalu berdoa di dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami mempelajari lagi akan firman Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita pada malam hari ini diambil dari buku Mazmur pasal yang ke-9. Jadi kepada saudara-saudara yang punya Alkitab, saudara bisa buka buku Mazmur pasal yang ke-9. Kita akan mulai baca ayat 10 di brosur ini ayat 9, tapi kita akan baca mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ayat 10-nya, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ayat 12, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 13, sebab dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berdoa di dalam kerendahan hati? Apa perbedaan permintaan doa orang yang rendah hati dan orang yang sombong? Untuk menjelaskannya, mungkin saya akan bawa pikiran saudara-saudara atau mengingatkan kepada kita kepada suatu peristiwa di dalam Alkitab yang kalau saudara buka di dalam buku Lukas pasal yang ke-18, Lukas 18 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini, artinya orang pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan.
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari pembacaan tadi sangat jelas, saudara-saudaraku, kenapa kita perlu datang kepada Tuhan dalam roh kerendahan hati. Karena pada saat kita datang di dalam roh kerendahan hati, kita merasa kita ini hampa, kita merasa ini kita berdosa, kita merasa kita tidak layak di hadapan Allah. Kita merasa bahwa kita tidak pantas untuk menengadah ke langit, meminta, memohon, menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Di pihak yang lain, kalau kita datang kepada Tuhan, merasa kita benar, merasa kita telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seringkali itulah yang menjadi halangan kita berhubungan dengan Allah. Orang yang sombong, orang yang merasa diri benar, orang yang merasa diri pantas atau layak di hadapan Allah, di dalam cerita ini, dia tidak memerlukan belas kasihan Allah. Dia tidak memerlukan pengampunan dari Allah. Sementara di lain pihak, orang yang rendah hati, orang yang berdosa, orang yang merasa dirinya tidak layak, sambil menunduk, mengaku akan dosanya, dia mengatakan dia tidak layak. Dia mengaku akan dosanya. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara kalau pergi menjenguk orang sakit, ataupun pergi kepada orang yang dying atau sudah sedang sekarat. Saya beberapa kali mengikuti kunjungan seperti ini, dan sangat, saya bisa katakan, gelik perasaannya kalau saudara dengar orang seringkali berdoa. Pada saat mengunjungi orang yang sakit yang sudah sedang sekarat, saya sering mendengar orang berdoa, Tuhan, tolong sembuhkan dia. Dialah pendiri gereja ini. Tuhan, tolong sembuhkan dia. Dia penyumbang terbesar. Tuhan, tolong sembuhkan dia. Dia banyak sekali membantu orang. Banyak kali kita datang kepada Tuhan membawa akan kebenaran yang kita pikir, membawa akan yang kita lakukan, yang bagi kita itu seharusnya membuat kita layak menerima pengampunan, menerima jawaban doa, menerima apa saja yang kita pintakan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi penghalang utama bagi kita seringkali. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berpikir kita layak, kita seharusnya menerima akan apa yang kita mintakan. Itulah sebabnya banyak doa-doa kita. Itulah sebabnya banyak permintaan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Seringkali dan banyak kali kita tidak terima karena kita berpikir bahwa kita layak di hadapan Tuhan. Saya ingin baca satu kutipan di sini, di dalam buku That I May Know Him, halaman 270. Dikatakan demikian. Doa yang sungguh-sungguh yang dilayangkan dari hati yang hancur oleh seorang yang rindu melakukan kehendak Master Allah kita adalah lebih berharga di pemandangan Allah dibandingkan dengan khotbah yang muluk-muluk. Manusia itu bisa saja tidak punya suara di legislatif, tidak diizinkan untuk menyampaikan suaranya di parlemen, di senat. Tetapi orang seperti itu yang berdoa dengan kerendahan hati, dia mempunyai akses, dia bisa berhubungan dengan Allah. Raja di atas segala raja selalu mendengarkan doa yang dilayangkan dari hati yang hancur dan rendah hati. Allah selalu mendengar setiap doa yang disampaikan, yang diucapkan dengan iman. Anak kecil, anak Allah yang
masih kecil, yang paling lemah sekalipun, punya pengaruh yang kuat di hadapan tahta Allah. Saudara-saudaraku, orang Farisi, mereka melakukan ritual mereka, kebiasaan mereka. Mereka membaca Alkitab di hadapan banyak orang. Mereka berpuasa 2 kali seminggu. Mereka tunjukkan sama orang apa yang mereka lakukan. Dan itu benar, itu tidak, bukan saya katakan itu salah. Yang menjadi masalahnya adalah kalau kita mulai membandingkan, kalau kita mulai datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya kan 2 kali seminggu berpuasa, saya kan bayar perpuluhan, saya kan datang ke gereja tepat pada waktunya, saya kan menyumbang di gereja, saya kan pendiri gereja. Kita menganggap bahwa kita sudah berhak mendapatkan apa yang kita mintakan kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, orang ini, orang yang rendah hati ini, yang datang kepada Tuhan menganggap diri tidak layak, menengadah ke langit pun dia tidak sanggup. Tuhan katakan, orang inilah yang diterima, doanya diterima di hadapan Allah, pulang ke rumah dengan kelegaan hati. Saudara-saudaraku, selama 100 hari berdoa ini, saya tidak tahu pengalaman pribadi kita. Dan saya sangat berharap, mudah-mudahan kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan akan peristiwa-peristiwa seperti ini melanda kita, agar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya ingin baca di dalam buku Yakub pasal 4. Ada 2 ayat lagi yang saya akan bacakan. Dalam buku Yakub pasal 4. Ayat yang ke-10. Saudara yang punya Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara. Yakub 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Jelas sekali Tuhan katakan. Datang kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu. Tuhan berhak dan Tuhan mempunyai kesanggupan untuk bisa meninggikan kita. Ayat kedua. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara-saudaraku, Tuhan memang bersemayam di tahta kerajaan sorga, tetapi Dia berada bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya. Di dalam bacaan minggu sembahyang kita diberikan, ingatlah, He atau Allah melihat akan COVID-19 ini. Dia tahu COVID-19 ini sebelum itu terjadi. Dan Dia tahu pada saat itu sedang terjadi sekarang ini. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kesakitan kita. Dia tahu financial loss kita. Dia tahu pencobaan, kesakitan yang kita alami. Dikatakan sini, marilah kita puji Tuhan karena kita tahu Tuhan masih memegang kontrol. Tuhan masih berada di tahtanya dan Dia tahu bagaimana caranya untuk memberikan kelepasan bagi kita. Doa pada malam hari ini dikatakan di sini, berdoalah untuk mereka yang mungkin tidak punya suara untuk meminta bantuan menghadapi akan krisis ini. Mungkin mereka itu adalah homeless, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang
tidak mempunyai penghasilan yang banyak. Kita berdoa untuk mereka. Berdoalah untuk anak-anak, untuk orang-orang tua, untuk mereka yang dengan mudah bisa terjangkit dengan penyakit ini. Berdoalah juga untuk refugees yang berada baik di Afrika, di Eropa, dan dimanapun di seluruh dunia. Kita juga berdoa kepada misionaris-misionaris yang sedang berada di seantero dunia ini. Mari kita terus berdoa untuk mereka. Dan marilah kita berdoa untuk mendapatkan kekuatan. Dan juga berdoa untuk mereka yang sedang berada dalam rehabilitasi ataupun sedang bergumul menghadapi akan COVID-19 ini. Saudara bisa berdoa sendiri, kalau saudara punya teman, berdoa berdua sekeluarga, dan mari kita satu di dalam doa untuk menghadapi akan pandemik COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan kembali bahwa Tuhan masih memegang kontrol akan kehidupan kami manusia. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk datang kepadamu. Kami harus datang di dalam kerendahan hati kami, merasa kami tidak layak, merasa kami tidak berharga, merasa kami mempunyai banyak dosa. Ya Tuhan, sebagai manusia, sebagai umat Allah, kami menyadari bahwa kami mempunyai banyak sekali pelanggaran, banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mau mati bagi kami. Tolong ampuni akan semua dosa-dosa kami. Ampuni akan pelanggaran kami. Karena kami tahu hanya dengan demikian permohonan kami bisa diterima di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang kurang beruntung. Apakah itu homeless, apakah itu orang-orang yang mungkin tidak terpandang, tidak dipandang oleh orang lain. Tuhan, tolong dekat dengan mereka. Tolong berkati mereka ya Tuhan. Tolong kirimkan burung gagak. Tolong kirimkan saluran berkat kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga bisa mendapatkan kebutuhan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang tidak berdaya, anak-anak kecil yang tidak berdaya menghadapi akan pandemik ini. Tolong berikan kekuatan kepada mereka dan tolong berikan kecukupan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pengungsi, baik di negara ini ataupun di negara-negara di Eropa dan Afrika. Engkau tolong berkati mereka ya Tuhan, dan berkatilah badan-badan dunia agar mereka bisa memperhatikan akan para pengungsi ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul karena terkena infeksi COVID-19. Engkau tolong dekat dengan mereka ya Tuhan. Mereka mungkin berada di rumah, mereka mungkin berada di rumah sakit. Ya Tuhan, tolong dekat dengan mereka. Saudara Floyd Rebok, Ibu Pendeta Pardede, Pendeta Pondaa, Pendeta Merpaung, Bapak Lister Limbong, Ibu Tirok, Dennis Tilon, Pendeta Jackie Runtu dan istri, dan saudara-saudara yang lain mungkin sedang terkena akan penyakit ini yang hamba-Mu tidak tahu. Tuhan, tolong dengan mereka ya Tuhan. Tolong berikan kemenangan kepada mereka, agar mereka bisa memuji-muji Tuhan, menjadi saksi bagi kami, bagaimana Tuhan sudah melepaskan mereka. Malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Kami terus berdoa untuk Bapak David Titioka. Ya Tuhan, tolong dengar keluhan hatinya. Tolong angkat kesakitannya Tuhan. Engkau mengetahui bagaimana pergumulannya dengan penyakit
yang dia derita. Ya Tuhan, tolong dekat dengan dia. Hamba berdoa supaya tangan-Mu menjamah akan dia, memberikan kesembuhan kepadanya. Dan biarlah Engkau memberkati pengobatannya, perawatannya. Dan kalau Engkau berkenan, biarlah dia juga bisa mendapatkan kesehatan yang sempurna daripada-Mu. Hamba mau berdoa untuk istri yang mendampinginya, ya Tuhan, Yosina. Engkau tolong berkati dia, tolong berikan kekuatan kepadanya, berikan kesabaran kepadanya. Anak mereka sedang menantikan akan kelahiran bayi. Ya Tuhan, Engkau tolong berkati, berikan kekuatan kepada mereka, kepada anak mereka, agar dengan demikian bayi akan lahir ini akan menambah kesukaan di dalam kehidupan keluarga ini, biar mereka bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, seperti Ibu Stin Sarawan, Ibu Taniwel, Ibu Pagler, Ibu Manalu, Bapak Aris Sokaryo, Bapak Aridan Rumambi, Bapak David Mudeng, Bapak Deta Morpusung, dan anak kami juga David Mandolang. Ya Tuhan, di dalam kebutuhan mereka, Tuhan tolong dengar, tolong Tuhan jawab akan doa-doa mereka. Pergumulan hati yang mereka sedang gumuli sekarang ini, Tuhan tolong dengar. Kami juga berdoa untuk mereka yang merawat akan saudara-saudara kami ini. Tolong berikan ketabahan, tolong berikan akal budi di sorga, kesabaran, agar demikian mereka juga bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berada di garis depan untuk pelayanan bagi mereka yang sedang terkena musibah COVID-19. Para dokter, para perawat, tenaga medis, Tuhan tolong berkati. Berikan perlindungan kepada mereka, agar sementara mereka menjadi saluran berkat melayani saudara-saudara kami yang terkena akan COVID-19 ini, mereka juga akan terlepas, terhindar daripada infeksi ini. Biar berikan kekuatan kepada mereka, akal budi sorga, kebijaksanaan, dan kesabaran. Kami berdoa untuk pemerintah di dunia ini, termasuk pemerintah di Amerika ini, ya Tuhan. Tolong berikan akal budi sorga, kebijaksanaan, agar mereka bisa mendapatkan vaksinasi dan obat untuk menyembuhkan akan penyakit ini. Kami tahu Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Berikanlah, terangilah mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Sumendap dan istri. Engkau tolong berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan biarlah oleh tuntunan mereka, jemaat kami di Riverside akan dituntun mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pimpinan-pimpinan organisasi kami, ya Tuhan, mulai dari General Conference sampai kepada tingkat di conference dan di jemaat-jemaat, Engkau tolong berkati. Tolong berikan akal budi sorga, kebijaksanaan, agar mereka bisa mendapatkan kuasa untuk menuntun langkah-langkah yang perlu diambil menghadapi akan pandemik ini. Ya Tuhan, keluarga-keluarga di jemaat Mediri Riverside, Engkau tolong berkati. Ada banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Engkau tolong dekat dengan mereka, dan tolong salurkan akan saluran berkat yang berlimpah kepada mereka, agar mereka tidak akan berkekurangan selama pandemi ini. Hamba berdoa untuk semua anggota jemaat di Riverside yang rindu untuk bertemu, berbakti bersama-sama. Tolong berikan kepada kami kesabaran, tolong berikan kepada kami kekuatan, agar kami bisa tetap mempunyai kerinduan menghadap Tuhan dimanapun kami berada, menghadapi akan situasi seperti sekarang ini. Ya Tuhan, kami akan beristirahat malam hari ini. Engkau tolong lindungi kami, jaga kami, jauhkan kami daripada malapetaka, kecelakaan, orang-orang yang bermaksud jahat kepada kami. Dan biarlah kami akan bisa beristirahat dengan tenang malam hari ini, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Ya Tuhan, kami juga teringat kepada saudara-saudara kami, baik dekat dan jauh,
baik ada di Amerika ini ataupun di tanah air. Engkau tolong berkati kami. Biarlah kami akan disatukan oleh suatu pengharapan, kerinduan kami untuk mau bergabung bersama-sama dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang pada kala yang kedua. Ampuni akan semua dan seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan, kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin.